selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Pemerintah, aparat keamanan, partai politik dan penyelenggara pemilu di Padang deklarasikan pemilu damai. Pembobol rumah warga di Padang ditembak polisi. Lapas di Darmasraya digeledah petugas dan warga binaan ikuti tes urin. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, KPU dan Bawaslu, serta seluruh partai politik di Kota Padang deklarasikan pemilu damai. Kegiatan ini digelar Rabu pagi di halaman Mako Polresta Padang. Upacara deklarasi ini dipimpin Kapolresta Padang, Kombes Ferry Harahap. Para peserta upacara mengucapkan ikrar dan janji bersama untuk mengikuti dan menjalankan pemilu secara adil, aman dan damai, dipimpin Komisioner KPU dan Bawaslu Kota Padang. Setelah itu, semua pihak yang terlibat dalam pesta demokrasi sekali 5 tahun ini membubuhkan tanda tangan di baliho. Wali Kota Padang Henry Septa kemudian melepas iring-iringan pawai kendaraan partai politik peserta pemilu. Dalam menghadapi pemilu ini, Wali Kota Padang mengajak warganya untuk mengikuti pemilu secara badunsana. Kegiatan yang unik, ya, berbeda dengan daerah lain, yang mana kita melakukan konvoi damai. Seluruh pimpinan partai politik mengirimkan tulisannya dan kita berkonvoi ramai-ramai. Ya, saya Kota Padang mengajak masyarakat untuk bersiap dalam menyambut pemilu dan Pilpres 2024 dan kita laksanakan alek demokrasi ini dengan damai. Untuk pengamanan, Kapolresta Padang mengerahkan 2.000 anggotanya yang disebar di 11 kecamatan di kota ini. Kapolres juga menjamin pihaknya netral selama pergelaran pesta demokrasi ini. Bahwa kita siap melakukan pemilu, kita akan laksanakan dengan aman, damai, sejuk, badusana. Terus kemudian kami ini Polresta terdiri dari 12 polsek. Kami sudah siap menyiapkan 1.000 personil, ditambah dengan 300 personil dari Kodim. Kemudian dari Pak Wali juga menyiapkan dari Satpol PP sekitar 500 orang. Jadi kita sudah siap, insya Allah nanti dengan dibantu oleh seluruh masyarakat 2.000 personil siap untuk mengamankan insya Allah. Pemilihan legislatif dan pemilihan presiden diselenggarakan serentak tanggal 14 Februari tahun depan. Tanggal 29 November ini akan digelar kampanye serentak di seluruh tanah air. Warga diminta melaporkan segala bentuk kecurangan serta kejanggalan terkait pelaksanaan pemilu agar pemilu bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Alfi melaporkan dari Padang. Karena namanya dicoret dalam daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah, Irman Gusman melaporkan kasusnya ke Bawaslu Republik Indonesia dan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Jakarta. Alasannya, pencoretan nama Irman Gusman dilakukan di tengah jalan ketika proses verifikasi dari daftar calon sementara atau DCS tengah bergulir untuk menjadi DCT. Tiba-tiba di tengah jalan, keluar putusan Mahkamah Agung nomor 28 akhir September lalu. Ia menyatakan bahwa mantan narapidana kasus korupsi harus menunggu hingga 5 tahun baru boleh mencalon kembali. Keputusan ini berlaku untuk para calon anggota legislatif, baik itu DPR, DPRD, maupun DPD. Menurut Marhadi Effendi, Ketua Tim Irman Gusman Center, Senin lalu di Padang, pencoretan nama Irman Gusman dari DCT tidak disampaikan secara langsung kepada yang bersangkutan. Namun hanya melalui sistem aplikasi Silon atau sistem informasi pencalonan yang dikeluarkan oleh KPU RI.
Jadi kita sampai sekarang tidak menerima itu, karena itu kita tuntut, kita lawan. Pertama tentu mediasi dan sudah gagal. Kemudian sekarang kita lagi berproses di Bawaslu. Habis ini jika gagal juga kita akan ke PT UN. Kemudian persoalan etika atau etik atau kesopanan dari anggota KPU Sumbar, kita sedang memproses di KPP. Apakah bersalah atau tidak? Menurut Andri Rusta, pengamat politik Universitas Andalas Padang, KPU RI mesti membuat peraturan KPU yang baru untuk mengakomodir putusan MA itu. Surat edaran yang dikirimkan kepada KPU se-Indonesia tidak bisa dijadikan sebagai rujukan. Sekarang setelah ada putusan MA yang terbaru pada September 2023 lalu, harusnya juga KPU juga memperbaiki atau mengamandemen atau merubah PKPU 10 dan 11 tadi gitu dengan akomodir keputusan dari putusan MA tahun September 2023 tadi. Tapi sayangnya kan itu tidak dilakukan sehingga teman-teman para calon ini merasa dirugikan. KPU Sumatera Barat enggan menanggapi persoalan tersebut karena menganggap ranahnya KPU Pusat. Apalagi mereka juga dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu karena dianggap melakukan pelanggaran etika. Sebagaimana diketahui, Irman Guzman adalah mantan Ketua DPD RI yang divonis bersalah dalam kasus korupsi kuota gula impor dengan hukuman penjara 4,5 tahun pada putusan Pengadilan Tipikor Jakarta tahun 2017 lalu. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang. Puluhan murid SD dan pelajar SMP Angkasa Padang Rabu pagi mengikuti Olimpiade Matematika dan Ilmu Pengetahuan di sekolah mereka. Ada 3 mata pelajaran yang dilombakan secara daring, yakni Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Ilmu Pengetahuan Sosial. Masing-masing peserta mengikuti kompetisi ini menggunakan telepon pintar untuk menjawab soal-soal yang diberikan secara nasional. Sebab lomba ini digelar serentak dan diikuti 1.000 lebih murid SD dan pelajar SMP se-Nusantara. Selain menggunakan telepon genggam, sekolah mereka juga menyediakan sarana komputer untuk mengikuti kompetisi ini. Ada latihan di rumah sama mama sekitar 1 jam. Terus di sekolah ada juga latihan tambahan sama ses. Itu sudah berapa lama latihannya? Dari hari Senin tadi kemarin. Visi buku, terus belajar sama mama. Belajar sama mama, terus? Terus sama mama kemarin belajar tentang MTK sama IPAS. Oke, rata-rata di rumah belajaran tambahnya berapa jam? 2 jam. Untuk mengikuti Olimpiade ini, pihak sekolah telah melakukan berbagai persiapan. Selain sarana dan prasarana, peserta Olimpiade juga diberikan pelajaran tambahan di luar jadwal sekolah. Untuk anak-anak kita ada semacam tambahan pelajaran ya mereka di luar sekolah untuk pelajaran yang dilombakan seperti kalau SD IPA dan matematika, untuk SMP IPS, matematika dan IPA. Ada tambahan dari gurunya, semacam seperti les begitu. Sehari maksimal kami kasih tambahan sekitar plus minus 2 jam. Mengikuti tryout sebanyak 5 kali sesuai arahan dari Yayasan Pusat Tadia Garini. Alhamdulillah selama tryout 5 kali anak kami nilainya cukup bagus untuk bisa mengikuti babak seleksi hari ini. Seluruh siswa-siswi kelas 7 dan kelas 8. Oh, khusus kelas 7. Khusus kelas 7 dan kelas 8. Nanti babak penyisian akan dilaksanakan pada tanggal 22 November. Itu juga secara daring. Olimpiade Matematika dan Ilmu Pengetahuan tahun ini merupakan yang ke-7 kalinya digelar oleh Yayasan Sekolah Angkasa se-Indonesia. Tahun lalu, SD dan SMP Angkasa Padang mendapatkan predikat juara dalam kompetisi ini. Robi Ham melaporkan dari Padang.
Puluhan anggota pramuka dari berbagai sekolah di Pasaman Barat ikuti pelatihan pengenalan alat pencarian hingga evakuasi di ketinggian dari Badan SAR Nasional Pasaman Barat. Mereka terlihat antusias mengikuti setiap pengetahuan dan bimbingan yang diberikan pelatih. Mereka diajarkan cara dan peralatan evakuasi di ketinggian, mulai dari cincin kait, tali, dan peralatan lainnya. Peserta juga langsung praktek turun tali dari ketinggian di papan climbing wall kantor Basarnas Pos SAR Pasaman. Menurut salah seorang peserta, ia baru pertama kali mencoba turun tali dari ketinggian. Ia senang karena ilmu yang didapatkannya ini tidak didapatkannya di sekolah. Turun dari ketinggian, dampingi kakak-kakaknya. Dari apa? Dari Basarnas. Apa yang Sanakan yang menyenangkan, yang terus baik, takut sedikit, tapi menyenangkan. Koordinator Basarnas Pasaman mengatakan, kegiatan ini digelar mengingat banyaknya wilayah daerah ini yang terdiri dari perbukitan rawan bencana. Setidaknya mereka yang telah diajarkan ilmu evakuasi bisa mempraktekkan bila terjadi bencana. Hari ini kami mendapat kunjungan dari peserta Festival Adia Raja Dipa tahun 2023 dan rangkaian kegiatan ini dimulai dari tadi siang adalah pengenalan peralatan, kemudian apa itu safety untuk bekerja di ketinggian, selanjutnya tadi ada praktek untuk rappelling. Harapan kami dengan adanya kegiatan ini berdampak positif bagi adik-adik yang sekolah di SMP dan SMA dapat meninggalkan dia dari narkoba, pergaulan bebas dan hal-hal yang buruk. Pelatihan ini sebagai wadah menjaring bakat remaja generasi penerus yang berminat di bidang sosial kebencanaan. Tenaga mereka sangat dibutuhkan di saat bencana itu benar-benar terjadi. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Suaranya keras.